Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mister Montaha. Oke, kali ini saya akan mengirim video kepada murid-murid saya kelas 6 yang ada di MIM 4 Ngimbo. Kali ini video pembelajaran yang saya buat, saya beri judul kalimat interrogatif simple past tense. Oke, saya ulangi lagi video pembelajaran yang saya buat atau saya produk atau saya ciptakan pada kesempatan kali ini adalah video pembelajaran yang saya beri judul kalimat interrogatif simple past tense. Sekaligus judul ini akan menjadi materi pembelajaran besok pada hari Senin depan di kelas 5. Jadi sebelum materi ini nanti kita bahas di kelas, tolong anak-anak tonton dulu video ini sampai mendapatkan pemahaman apa itu kalimat interrogatif simple past tense. Begitu sudah didapat pengertian atau pemahamannya, besok di kelas kita tinggal mengulas bersama dengan Pak Guru, sehingga harapannya adalah memiliki suatu pengetahuan yang sempurna karena sudah dipersiapkan sebelum dipelajari di dalam kelas. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang diharapkan oleh gurunya ini. Ini adalah materi pembelajaran bahasa Inggris kelas 6 MIM 4 Ngimbo. Adapun bagi kelas lain, kelas 5 ataupun kelas 4, kalau memang ingin belajar terlebih dahulu sebelum kelas 6, juga boleh, nggak apa-apa, silakan. Karena ini adalah merupakan ilmu yang akan berlanjut, berlaku sampai kapanpun, dimanapun, oleh siapapun. Tidak ada usangnya yang namanya ilmu. Oke, apa tadi? Judulnya kalimat interrogatif simple past tense. Yuk tonton terus videonya, jangan kemana-mana. Video berikutnya, slide kedua, akan kita bahas pengertian dan definisi kalimat interrogatif. Oke, selamat menonton. Nah, sekarang kita sudah sampai pada slide video kedua yang berisikan tentang pengertian atau definisi daripada kalimat interrogatif. Jadi besok ketika anak ditanya Pak Guru di kelas, apa yang sudah Anda ketahui tentang kalimat interrogatif? Maka anak-anak harus bisa menjawab. Karena sebelum ditanya Pak Guru di kelas, kan suruh belajar dulu ini video. Sehingga nanti anak-anak sudah punya persiapan jawaban atas pertanyaan tersebut. Apa sih itu kalimat interrogatif? Kita hari ini kan mau belajar tentang kalimat interrogatif. Maka kita harus paham terlebih dahulu perihal pengertian atau definisi daripada kalimat interrogatif. Bahwa yang dinamakan kalimat interrogatif, yang dimaksud dengan kalimat interrogatif ialah kalimat tanya untuk mendapatkan informasi dari lawan bicara dengan hanya menghendaki dua jawaban saja, yaitu jawaban iya atau tidak. Saya ulangi lagi, yang dinamakan kalimat interrogatif ialah kalimat tanya. Kalimat interrogatif ialah kalimat tanya. Untuk apa ditanyakan? Untuk mendapatkan informasi dari siapa? Dari lawan bicara atau dari orang yang diberi pertanyaan agar dapat informasi, dapat jawaban. Jawaban yang dikehendaki hanya dua, iya atau tidak. Kalau iya ya dijawab iya, kalau tidak ya dijawab tidak. Inilah kalimat interrogatif. Jawabannya bukan merupakan penjelasan, tetapi jawabannya hanya iya atau tidak.
Kalimat interrogatif ialah kalimat tanya dengan jawaban iya atau tidak. Ini kalau diringkas seperti itu. Ya, saya ulang, kalimat interrogatif adalah kalimat tanya dengan jawaban iya atau tidak. Sudah cukup, itu sudah merupakan definisi yang paling ringkas dan paling simpel. Jangan sampai besok anak ditanya Pak Guru tidak paham. Apa itu kalimat interrogatif? Bapak gak wero. Lah ini yang susah. Ini yang gak niat. Sing gak temenan yang ini. Jadi sing temenan itu mesti ditakoni Pak Guru itu mesti iso ngedual. Mesti iso komentar, iso berpendapat, iso memberikan jawaban. Itulah murid yang cerdas, murid yang berkah, murid yang mau belajar, mau mengembangkan potensi dirinya bersama dengan gurunya. Oke, semoga anak-anak sudah paham perihal pengertian kalimat interrogatif. Sekarang kita lanjut pada slide video yang ketiga. Nah, ini video yang ketiga. Isinya tentang bagaimana cara kita membuat kalimat interrogatif. Bagaimana caranya? Caranya sangat mudah sekali, gampang pol pokoknya. Gampangnya setengah mati. Lah kalau gampang, nggak boleh salah. Wong gampang kok salah. Maka harus tepat, harus benar. Gampangnya bagaimana? Coba baca itu. Cara yang dibikin Pak Guru dalam video. Membuat kalimat interrogatif. Cara kita membuat kalimat interrogatif dalam simple past tense, caranya adalah sangat mudah sekali, yaitu kita gunakan kata bantu did di awal semua subjek. Saya ulang, cara membuat kalimat interrogatif simple past tense, caranya ialah kita gunakan kata bantu did di awal semua subjek. Kata bantu did untuk semua subjek. Misalnya did I, did you, did we, did they, did he, did she, did it, did Alpha. Nah, itu caranya. Did I, apakah saya? Did you, apakah kamu? Did we, apakah kita? Did they, apakah mereka? Did he, apakah dia laki-laki? Did she, apakah dia perempuan? Did it, apakah ya benda? Did Elva, apakah Elva? Nah, mudah kan? Hanya did, lalu ditambah subjek. Maka sudah jadi kalimat interrogatif. Selanjutnya, cara membuat kalimat interrogatif dalam simple past tense bisa kita rumuskan sebagai berikut. Langkah pertama adalah kita gunakan kata did. Setelah did, lalu kita ikuti subjek. Did, lalu subjek. Setelah subjek, verb 1. Ingat, jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Bukan verb 2 loh, tapi verb 1. Did, lalu subjek, lalu verb 1, lalu objek, lalu keterangan. Nah, ini adalah senjatanya, rumusnya, formulanya. Did, subjek, verb 1, objek, keterangan. Ini adalah cara membuat formula dalam sebuah kalimat atau merumuskan kalimat interrogatif simple past tense supaya nanti tidak salah. Kalau sudah dirumuskan, tidak mungkin salah. Sehingga nanti contohnya itu harus kita sesuaikan dengan rumus tersebut. Oke, terus kita pelajari lagi. Pak Guru mencoba membuat contoh dalam tabel ya. Dalam tabel itu kolomnya saya isi nomor, kemudian did, kemudian subjek, kemudian verb 1, kemudian objek, kemudian keterangan. Nomor 1, did I speak English yesterday? Apakah saya berbicara bahasa Inggris kemarin? Did you speak English yesterday? Apakah kamu berbicara bahasa Inggris kemarin? Did we speak English yesterday? Apakah kami berbicara bahasa Inggris kemarin? Nomor 4, did they speak English yesterday? Apakah mereka berbicara bahasa Inggris kemarin? Nomor 5, did he speak English yesterday? Apakah dia laki-laki berbicara bahasa Inggris kemarin? Nomor 6, did she speak English yesterday?
apakah dia perempuan berbicara bahasa Inggris kemarin? Nomor 7, did it speak English yesterday? Apakah ia berbicara bahasa Inggris kemarin? Dan nomor 8, did Elva speak English yesterday? Apakah Elva berbicara bahasa Inggris kemarin? Nah, seperti itu anak-anak, cara membuat kalimat interrogatif. Kalau nanti dikembangkan dalam kalimat yang lain, tinggal dirubah kata kerjanya, verbnya yang dirubah, objeknya dirubah. Untuk kata bantu did, subjek, dan kata keterangannya nggak usah dirubah, nggak masalah. Misalnya, apakah saya kemarin makan bakso? Did I eat meatball yesterday? Nah, seperti itu. Umpamanya lagi, apakah kamu kemarin minum kopi? Bagaimana kalimat ini kalau kita ucapkan dalam bahasa Inggris? Ini kan kalimat interrogatif. Apakah kamu kemarin minum kopi? Did you drink coffee yesterday? Did you drink a cup of coffee? Did you drink a cup of coffee yesterday? Apakah kamu kemarin minum secangkir kopi? Nah, begitulah caranya anak-anak. Banyak nanti contoh-contoh bisa kita bikin dengan rumusan seperti yang ditulis Pak Guru, yang dicontohkan Pak Guru, yaitu did, lalu subjek, lalu verb 1, lalu objek, keterangan. Contohnya nanti bisa kita buat bervariasi, bermacam-macam. Ini hanya dasarannya, atau kalau ini sudah paham maksudnya Pak Guru, kalau ini sudah paham, nanti tinggal memindah atau menyamakan, yang lain tinggal menyamakan, sama. Nanti yang berbeda kan objek dan kata kerjanya. Kata kerjanya dan objeknya yang bisa kita ganti-ganti, sementara yang lain-lain tetap sama. Oke, kita lanjut lagi. Semoga tidak bingung. Nah, kalau tadi kita bagaimana cara membuatnya, sekarang sudah sampai pada bagaimana cara kita menjawab kalimat interrogatif simple past tense. Jawaban kalimat interrogatif dalam simple past tense hanya ada 2 pilihan saja, yaitu yes atau no, iya atau tidak. Jadi jawabannya nggak mungkin keluar dari 2 ini. Kalau tidak yes, ya no. Itulah kalimat interrogatif. Hanya menghendaki 2 jawaban pilihan, yes atau no. Keduanya, yaitu jawaban yes atau no, itu bisa diformulakan, bisa dirumuskan sebagai berikut. Yes, lalu subjek, lalu did. Ini kalau kita menjawab dengan jawaban yes. Rumusnya adalah yes, subjek, did. Kalau kita menjawab dengan jawaban no, maka bisa dirumuskan no, lalu subjek, lalu didn't. Gampang kan? Hanya yes, subjek, did. No, subjek, didn't. Hanya itu kan. Masa ngono kok sulit? Enggak ah. Bagi yang serius enggak sulit. Itu formulanya. Sekarang contohnya dalam kalimat. Misalnya, did you speak English yesterday? Apakah kamu berbicara bahasa Inggris kemarin? Ini kan satu pertanyaan kan? Kan menghendaki jawaban. Dijawab iya atau tidak. Did you speak English yesterday? Apakah kamu berbicara bahasa Inggris kemarin? Kalau dijawab iya, maka jawabannya harus yes, I did. Iya, kemarin saya bicara bahasa Inggris. Kalau dijawab no, no, I didn't. Tidak, saya kemarin tidak berbicara bahasa Inggris. Nah, sepertilah anak-anak. Gampang pol. Kalau dijawab yes, I did. No, I didn't. Jadi, kalimat interrogatif dalam simple past tense, kata bantu yang digunakan untuk membentuk suatu pertanyaan yang artinya apakah adalah kita gunakan did di awal subjek atau di depan kalimat. Maka did ini artinya apakah.
tapi dalam bentuk past tense. Did you, apakah kamu speak, berbicara English, bahasa Inggris yesterday, kemarin? Nah, kalau ada kalimat tanya dengan menggunakan kata bantu did, ini berarti kalimat interrogatif simple past tense. Maka jawabannya harus disesuaikan dengan kalimat tersebut. Karena ini interrogatif simple past tense, maka jawabnya harus simple past tense pula. Maka sebab itu setelah subjek dengan did, yes I did, no I didn't. Saya pikir mudahlah, hanya begitu-begitu aja kok. Mas kayak sulit enggak? Saya kira enggak sulit. Semoga anak tidak merasa sulit. Oke, terima kasih sudah belajar bersama saya. Semoga ada ilmu tambah. Amin. Kita teruskan pada pembelajaran berikutnya. Mungkin pembelajaran yang terakhir. Oke. Nah, anak-anak, ternyata sekarang kita sudah sampai pada tahap latihan. Setelah dijelaskan Pak Guru, anak-anak diberi semacam latihan. Tujuannya adalah untuk mengukur apakah penjelasan Pak Guru tadi sudah bisa ditangkap oleh anak-anak. Apakah anak-anak sudah bisa memahami atau bisa mengerti materi yang dijelaskan Pak Guru tadi. Nah, ngukurnya adalah diberi latihan seperti ini. Jika nanti anak itu sudah bisa mengerjakan latihan ini, itu sebagai simbol, oh berarti aku berhasil. Aku menerangkan tentang bagaimana cara membuat kalimat interrogatif simple past tense berhasil. Indikatornya adalah anak bisa mengerjakan tugas atau latihan yang diberikan. Bagaimana latihannya? 1. Buatlah 2 kalimat interrogatif simple past tense dengan jawaban iya. Jadi Saman membuat 2 kalimat, terus kamu jawab iya. Dua-duanya diberi jawaban iya. Latihan yang kedua, buatlah 2 kalimat interrogatif simple past tense dengan jawaban tidak. Nah, yang kedua ini Saman beri jawaban tidak. 2 kalimat, dua-duanya jawaban tidak. Berarti dari latihan ini, sampean harus bisa, mampu menampilkan, mengeluarkan, atau menulis 4 kata kerja. 2 kata kerja untuk jawaban ya, 2 kata kerja untuk jawaban tidak. Dan objeknya terserah, kata kerjanya juga terserah, bebas. Yang penting anak-anak sudah ada kerentek dalam hati untuk mencoba. Jangan takut salah. Salah pun tidak akan saya denda. Paling-paling salah ya nanti dibetulkan sama Pak Guru. Oh, ini Saman salah, harusnya begini. Nah, seperti itu kan. Jadi, yang mencoba dan yang mengerjakan, itulah yang benar. Itulah yang hebat. Itulah yang cerdas. Itulah yang akan berkah. Sebaliknya, bagi anak-anak yang tidak mau mengerjakan tugas latihan ini, itu yang salah. Karena memang tugas daripada murid adalah belajar. Belajar itu isinya ya mengerjakan latihan, mengerjakan tugas, menyimak, membaca, mendengar, menulis. Itulah yang namanya belajar. Itulah yang namanya jam terbang. Semakin banyak belajar, semakin banyak mendengar, semakin banyak melihat, semakin banyak menulis, semakin banyak mengerjakan latihan. Itulah jam terbang yang disebut dengan proses. Dengan adanya proses, ilmu akan hadir secara bertahap pada diri anak. Oke, saya kira demikian. Terima kasih video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Amin. Wassalam dari saya, Mr. Muntaha.